kabarnya Sana Info Sumbar hari ini? Kebetulan hari ini Info Sumbar lagi main-main nih. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 3 Sumatera Barat. Nah, hari ini kayaknya ini pengalaman pertama buat Aini main-main ke Terminal Anak Ayah. Ternyata kalau dilihat tuh sekarang udah keren banget. Mungkin Sana Info Sumbar yang belum pernah main ke sini, ini jadi salah satu destinasi juga, dan katanya nanti bakal ada event menarik juga nih. Kira-kira ada apa? Nah, hari ini kita sudah bersama dengan Pak Denny selaku Kepala Balai, dan juga Pak Henry sebagai Koordinator Satuan Pelayanan Terminal. Koordinator Satuan Pelayanan. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik, terima kasih Bu Eni. Terima kasih. Seger ya Pak, meskipun bulan puasa nih Pak. Siap. Kita izin buka masker boleh ya Pak? Boleh. Siap. Kebetulan hari ini kita recordingnya saat lagi bulan puasa. Mudah-mudahan Bapak nggak pingsan ya Pak. Ya. Saya lagi puasa juga. Ya, udah PKM-nya sudah level rendah lah kita ya. Alhamdulillah Pak. Tingkat vaksinasi juga sudah oke ya Sudah Pak oke. ya. Gimana Pak? Melihat terminal nih kayaknya jauh banget progresnya dari yang dulu. Ya, Alhamdulillah ya Pak. alhamdulillah. Jadi ya terminal setelah ada kebijakan atau tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana dulunya kan terminal itu dikelola oleh pemerintah daerah, kabupaten kota. Nah, berdasarkan undang-undang itu harus berpindah ke pusat, ke Kementerian Perhubungan untuk terminal tipe A. Tipe A. Ya, jadi terminal itu ada 3, tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A ini untuk pergerakan antar provinsi, melebihi satu provinsi. Kalau tipe B itu di dalam satu provinsi. Kalau tipe C itu di dalam satu kabupaten atau kota. Itu. Nah, untuk tipe A ini diserahkan ke pusat, ke Kementerian Perhubungan. Dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat. Nah, kebetulan BPTD ini, Balai Pengelola Transportasi Darat ini, di wilayah 3 kita Sumatera Barat ini diberikan tugas untuk mengelola terminal tipe A gitu, yang ada di Sumatera Barat. Terminal Anak Salah Air satu ya? anak air ini. Kalau boleh di flashback sedikit ya, apa Ya. sih sejarah dibangunnya Ya. Terminal Anak Air? Jadi ini sebenarnya anak air ini dulu itu memang direncanakan oleh pemerintah Kota Padang. Jadi pemerintah Kota Padang sudah membeli lahan di sini, menguasai Sudah lahan. lama di Ya, sini, Pak. Ya betul. Saya ingat dari 2012 itu pemerintah kota itu sudah mengajukan ke Kementerian Perhubungan untuk perbantuan pembangunan ini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, tahun 2014 turunlah Undang-Undang 23. Maka dengan otomatis karena terminal ini ada terminal tipe A, maka pemerintah kota dengan legowo menyerahkan asetnya kepada kami di pemerintah pusat untuk dibangunkan terminal tipe A gitu. Jadi ini memang karena menjadi kewenangan pusat, tapi karena pemerintah daerah kota sudah mempunyai lahan, maka lahannya itu diserahkan kepada kita dulu, baru setelah asetnya berpindah kita bangun. Tapi untuk siapa? Ya untuk masyarakat Kota Padang sebenarnya, bukan untuk pusat sebenarnya. Benar-benar hanya pengelolaannya saja. Betul, Tapi sebenarnya. kalau dari bangunan sendiri ini mulai dibangun dari tahun Ya. berapa awalnya, Pak? Jadi ini tuh sebenarnya sudah cukup lama ya bertahap. Mulai 2017 saja, ini kan tadinya sawah ya. Betul. Kemudian kita uruk dulu 2017, 2018, kemudian baru 2019 dengan 2020 ini dibangun. Selesai di akhir 2020. Nah, selesai itu ini masih kosong nih, masih kosong. Jadi kita lakukan penyempurnaan. Jadi 1 tahun kemarin 2021 kita lakukan penyempurnaan karena itu berdasarkan hasil kita ya ngobrol-ngobrol lah dengan
calon para operator, ada beberapa yang fasilitas pendukung yang belum, misalkan seperti mebler yang ada di sini masih kosong, kemudian partisi ini masih kosong, terus signage itu masih kosong. Jadi kita baru bisa melengkapinya di tahun 2021. Nah, tapi kalau bisa dibilang progresnya cukup kelihatan banget nih malah ya Pak, bukan nggak cukup kelihatan lagi, tapi kelihatan banget gitu. Iya. Karena emang dulu dari awalnya lahan Kosong gitu ya, betul. Gitu, kalau lihat sekarang kayaknya keren banget gitu Pak. Iya. Malah saya ngerasa kayak ini di Padang bukan sih gitu. Alhamdulillah. Tapi masih on progress juga kayaknya ya Pak. Ya, jadi gini. Terminal itu kan dulunya image terminal itu kan kotor, gitu dia. Kumuh, kemudian segala macam lah, rawan ya kan, orang tuh kadang-kadang takut ke terminal gitu. Nah, setelah diitukan kepada pusat, kita coba berpikir bagaimana caranya terminal itu merupakan salah satu simpul transportasi darat. Kenapa? Udara udah bagus, bandara ya kan. Kemudian kereta api sudah mulai. Nah, kemudian laut sudah, karena mereka. Nah, darat gimana kan gitu. Nah, kita berpikir darat juga harus bisa. Jangan sampai ya masyarakat tuh jangan sampai tidak mau ke terminal. Nah, ini yang harus kita dorong supaya bagaimana caranya bahwa masyarakat tidak merasa takut, masyarakat merasa nyaman, merasa homing. Makanya kita desain segala macam ya di sini, kebutuhan untuk prasarana pendukungnya juga kita buat senyaman mungkin. Seperti kursi ini juga kan warna-warni gitu kan. Saya ada kursi gantung supaya apa? Ya kesan terminal itu homing, jadi ya kita kayak kalau bisa ya seperti di mall atau misalkan di rumah sendiri yang nyaman itu. Jadi menunggu kendaraan pun mau berangkat, mau berhenti dulu istirahat sebentar, tetap nyaman ya Pak. Ya, jadi kita dorong supaya masyarakat itu image terminal itu betul-betul ya harus beda ke depan. Kalau dari sejarahnya kayaknya udah kelihatan ya Pak ya. Ya. Tapi kita pindah dulu ke Pak Henry sebentar nih Pak. Ya, selaku koordinator pelayanan terminal anak air ya Pak. Ya. Kalau untuk operasional sendiri bagaimana nih Pak? Siap. Di terminal anak air. Izin pertama dulu. Nah, kami dari Satuan Terminal TPA Air pertama mengimbaulah kepada semua warga Kota Padang, baik nenek mama maupun orang semualah, mari bersama-sama kita ramaikan yang namanya terminal TPA kita ini, terminal anak air ini menjadi terminal kebanggaan kita. Yang mana sekarang ini fasilitas yang telah disampaikan juga tadi oleh Bapak Kepala kita terkait dengan ruang tunggu, segala fasilitasnya telah kami sediakan. Terkait dengan moda transportasi yang namanya bus akap, AKDP, Trans Padang serta Damri telah kami sediakan. Serta pun loket sudah ada di depan bagi penumpang yang ingin berangkat, silakan beli tiket di terminal dan gunakanlah fasilitas ruang tunggu sini. Alhamdulillah setelah kita jalani yang namanya pemberangkatan pun sudah ada, baik bus akap, Damri, Trans Padang, AKDP juga yang kedatangan. Demikian, mari bersama-sama semua warga Kota Padang kita tingkatkan, kita jadikan terminal anak air ini menjadi kebanggaan kita bersama. Siap. Ya. Entah itu untuk naik kendaraan bepergian atau sekedar mengunjungi juga bisa kan Pak sebenarnya? Boleh ya. Izin, kami Trans Padang pun sekarang ini kita mempunyai koridor, 2 koridor, yang ke-1 untuk daerah Adinegoro sampai ke pusat kota, yang ke-4 dari bypass ke Teluk Bayur. Silakan bagi warga Kota Padang yang pingin bermain-main melihat terminal ini, kami persilakan dengan. Kalau selain Trans Padang, kendaraannya apa lagi Pak yang ke sini?
Tadi ada Damri juga ya Pak? Damri izin Ya KSPN. KSPN itu khusus untuk daerah pariwisata, baik yang ke Batu Sangkar ataupun ke pesisir selatan Puncak Mande, Bukit Tinggi, kami pun telah menyediakan di sini. Berarti ada Trans Padang, Damri. Ya, jadi Trans Padang itu sebagai feeder sebenarnya nanti. Feeder dari terminal sini ke kota. Ada juga itu satu koridor lainnya lagi ada yang ke Teluk Bayur melalui Bepas. Kalau yang kota melalui Jalan Adinegoro. Jadi itu kemudian ada namanya angkutan KSPN nih sekalian. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Oh, oke. Iya. Jadi itu kita ada kegiatan yang memang disubsidi oleh pemerintah pusat dan yang melayani Damri. Nah, seperti ke Painan kita ada menggunakan kendaraan kecil ya, HiAce. Nah itu tiap hari tuh ada. Jadi khusus untuk ya ke Painan. Jadi yang ya tadinya kan memang dikhususkan KSPN itu kalau misalnya ke tempat pariwisata itu nggak mesti harus pakai kendaraan pribadi. Terus kalau kendaraan umum susah. Nah di sini ada. Jadi kalau misalkan ke Pagaruyung ada, ke Pesisir. Danau Maninjau ada. Oh, dengan Kemudian rute yang sama, ya, Pak, ya? jadi ke Painan juga ada. Jadi 3 rute setiap hari kita layani di sini. Ada berapa unit itu Pak kendaraannya? Ya terbatas masih 2 unit kita, 2 unit tapi bisa beberapa kali pulang pergi. Ya jadi ini juga barangkali Belum banyak yang tahu dari sepertinya ya Pak. dari Info Sumbar. Ya monggo rekan-rekan Ya, Wah rame nih yang ngambil video. Iya. Pasti nggak ketemu. Ya banyak juga yang rombongan yang bukan mencarter, jadi seolah ya memang berapa orang pas ini ada di sini. Seolah-olah Jadi charter gitu ya seolah Pak, charter. seolah milik pribadi. Iya. Padahal sebenarnya fasilitas Angkutan reguler, iya reguler. Umum juga. Angkutan gitu. umum, iya. Nah, Jadi kalau perginya bareng-bareng Desti kan bisa tuh. ya Aduh, seru sih. hanya 20.000 loh. 20.000. 20.000. Mau berhenti di mana aja? Berartinya ya kalau berhenti ya di tempat wisata Iya, lah gitu. maksudnya di titik-titik Area tadi Ya wisata, betul. iya. Di Batu Sangkar kita ke Pagaruyung, Ya. terus Danau Maninjau. Yang Manjau Dan dengan Pantai Painan. Corocok, pesisir. Lumayan juga rutenya jauh. Lumayan buat mengisi hari libur ya kayaknya. Ya bisa. Ada satu lagi tuh Pak di Bukit sini. Tinggi, Bukit Tinggi di Iya, mana Bukit tuh Pak? Jam Di- Gadang. Nah, Di Jam Gadang. Wah seru sih. Ya Pagaruyung. Pagaruyung Batu Sangkar. Besakar ya. Wah seru sih. Ini pilihan untuk berwisata banget ya Pak. Ya. Karena kan banyak yang mikir kayak mau liburan nih tapi mahal gitu kan. Ya. Mau liburan nih harus Ini backpacker lah. Iya, ini Backpacker benar. tinggal itu jalan aja gitu. Iya. Berapa orang? Ayo ini ada tiketnya dijual juga di sini. Oh berarti datang ke sini nanti kita beli tiket di sini gitu. Iya. Ya, Atau ada sistem itu juga online? ada online juga ada. Ya sekarang modelnya ya, online semua jadi ya, Pak? gini ya sekarang itu jangan pesawat aja, bis juga tentang bis akap itu ya harus selesai dengan gadget, Betul. selesai dengan gadget. Jadi di terminal itu hanya untuk tempat janjian. Jadi tidak lagi kita pergi kemana, kali-kali ada ya, nggak ada lagi kayak gitu. Sudah jamnya udah jam sekian saya harus jalan, jam sekian sampai jam sekian jalan. Jadi tidak ada lagi nanti ngetem lagi. Nah itulah yang akhirnya ditinggalkan oleh penumpang. Kenapa itu? Karena tidak pasti. Nah sekarang alhamdulillah untuk akap ya, untuk akap itu udah hebat, artinya dia sudah tidak lagi mengurangi hal-hal begitu, sampai menurunkan penumpang aja atau menaikkan penumpang tidak pada tempatnya, itu pengemudi itu diskor. Oh, oke. Berarti kita sesuai jadwal katanya. Iya, karena Jadwal itu jam mengurangi segini. kenyamanan. Betul sih Pak. Itu mungkin kendala yang paling besar kenapa orang mulai berpindah tidak menggunakan transportasi umum lagi karena mereka terburu-buru gitu loh, dikejar waktu kan. Mau Iya. ke sini tuh kayaknya lama banget kalau misalnya harus pakai kendaraan umum nanti ngetemnya Ya, lama. betul. Tadi. Nah, Ngetemnya lama belum tentu
nyaman di kendaraannya. Nah itu Ya. kan yang bikin orang jadinya berpikir kayaknya ya udahlah bawa kendaraan sendiri aja. Ya. Nah sekarang untuk alhamdulillah untuk perusahaan-perusahaan angkutan umum yang sudah ini seperti angkutan antar kota sudah segitu sudah diantisipasi. Jadi sampai tadi tuh tidak mau menaikkan di sembarangan tempat karena itu akan mengurangi image kenyamanan bagi penumpang. Yaitu kena sanksi dan kalau perlu itu bisa dikeluarkan. Itu ya sanksi ya. Saking untuk menjaga kenyamanan penumpang. Dibalik lagi ke Pak Henry kayaknya ya, Ya. Pak. Siap. Pak Henry kira-kira kalau saat ini nih Pak, Ya. untuk jumlah perusahaan bus yang sudah tersedia dan ada di sini konternya, ada Baik. berapa kira-kira Pak? Kalau untuk bus akap itu kita udah semua, udah 17 akap yang konternya udah ada kita di sini. Itu terkait dengan penjualan juga tiket, ya. Dan busnya pun tetap melayani menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal kita nih. Yang untuk akap, Tetap ya. ya Kalau untuk perusahaan bus, AKDP, iya, baik. Yang untuk AKDP, iya. tetap kita sekarang ini dalam rangka tahap masih mensosialisasikan juga pada warga kita Kota Padang lah. Umumnya yang di kayak di air tawar, marilah ya kan. Kita pingin kesadaran dari warga lah. Dengan terminal kita yang bisa kita bilang setara dengan bandara lah, walaupun masih apanya kan. Menuju ke sana. Insya Allah kan ke depannya mari bersama-sama. Tapi tetap yang namanya akap seluruhnya masuk ke terminal kita. Sekitar 17 tadi ya Pak ya, Yang akap, yang angkat. ya Kalau untuk jenis bus sendiri ada ketentuan juga nggak Pak yang bisa ke sini gitu? Jenis busnya Ya, jadi untuk dan atau kapasitas berapa gitu? ya, jadi gini, untuk bis itu kan untuk angkutan umum tuh ada bis besar, ada bis sedang, kategorinya ada bis kecil. Nah, gitu. Jadi untuk angkutan umum tuh memang ini kan jenis itunya itu jadi bis kecil, bis besar, bis sedang, bis besar. Nah, untuk antar kota, antar provinsi karena perjalanan jauh ya kita dorong bis besar atau bis sedang karena untuk kenyamanan dan efisiensi terkait dengan tarif juga gitu kan. Nah, yang ke sini memang tadi sudah sampaikan ini kalau untuk akap itu rata-rata nyampe di terminal itu sekitar jam 10 mereka itu. Jadi terutama yang ke arah Jawa itu rata-rata jam 10 mereka masuk ke sini, paling lambat jam 11 sudah mereka keluar. Jadi janjiannya itu memang hanya sebentar saja mereka di terminal itu. Nah, kalau AKDP, nah untuk AKDP itu memang betul kita tuh masih sosialisasi. Karena apa? Ya, mayoritas penumpang ingin langsung ke pusat kota. Padahal kita sudah ada feedernya di sini Trans Padang. Nah, ada satu tuntutan dari pihak pengusaha AKDP bahwa supaya kalaupun mereka ke depan harus berhenti di sini, jadi ke kotanya kita akan dorong hanya dengan feeder Trans Padang dan angkutan perkotaan nantinya. Jadi angkutan kota nanti kita masukin ke sini, itu yang akan mereka membawa ke pusat kota. Sedangkan yang dari luar kota itu hanya sampai dengan di sini. Nah, ini masih masa transisi. Ada kekhawatiran kenapa sampai sekarang masih karena masih ada di pusat kota banyak kendaraan-kendaraan yang ilegal, kendaraan angkutan umum ilegal yang menjadi kekhawatiran para pengusaha dan pengemudi itu mereka hanya bisa istilahnya sudah sampai di sini saja.
Nah, jadi ada kekhawatiran itu tidak penumpangnya diambil gitu. Penumpangnya diambil sehingga mereka nggak masuk ke sini sudah dilayani angkutan ilegal di perkotaan. Nah, ini juga saya sedang koordinasikan dengan Dinas Perhubungan Kota Padang. Ayo kita bereskan supaya di kota juga seperti di Jalan Adinegara kan jadi kemacetan di situ ya. Pada pangkalan di mana-mana. Seharusnya mereka tuh sampai di sini saja. Iya, jadi bisa dibereskan sebenarnya. Mereka sampaikan di sini. Kalau misalkan data gitu ya ayo kita sama-sama melakukan penertiban. Jadi saya juga sangat berharap ke pemerintah kota supaya melakukan penertiban. Nah, karena kita sudah siap dan ini kita bangun untuk masyarakat Padang, kota Pemda kota juga gitu kan, kota Padang. Jadi kita sudah ready dan bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin. Berarti artinya sudah ada support nih dari Pemda atau dari Pemkot juga Pak untuk penertiban ini, atau udah sampai mana nih progresnya kira-kira? Ya, jadi ini saya sudah koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota. Ya, kita juga lakukan pendekatan dulu karena ini masalahnya masalah sosial. Betul. Jadi kita harus hati-hati. Ada beberapa pihak juga ya terkait ini. Iya, hati-hati karena ada masyarakat juga di situ di dalamnya. Kemudian ada para pengusaha angkutan ini dan ini harus betul-betul, kalaupun mereka dipindahkan langsung ke sini, kita harus pastikan bahwa kita bisa melayani itu dengan baik. Jadi ini kita coba terus nanti, ini kan bertahap. Awal 2022 saya sudah lengkapi, saya coba masukin ke sini. Jadi ini setiap hari sebenarnya masuk, walaupun mereka kadang hanya melintas saja, tapi mereka masuk. Kita upayakan supaya mereka masuk, supaya bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, nanti pada waktunya kita akan berhentikan mereka di sini saja. Nanti untuk ke kota, biar menggunakan feeder dari bus Trans Padang. Ini sekitar saya kalau ada data 100-an lebih setiap hari itu keluar masuk sini kendaraan. Iya. Sudah masuk itu. Akap juga sudah masuk, tapi mereka tuh jamnya jam tertentu saja. Karena memang jarak jauh seperti ke Jakarta kan cuman sehari sekali. Rata-rata mereka dari sini pagi. Gitu. Jadi tapi mereka sudah masuk. Nah, untuk meningkatkan keramaian sini juga, ini kan sudah kita bertahap, kita sudah menetapkan tenan. Siapa yang itu sudah kita tetapkan tenan, kemudian ini juga lantai 2 nanti kita akan digunakan untuk kegiatan lain. Insya Allah ada pihak ketiga yang akan istilahnya menggunakan. Nah, ini dalam proses. Arahan Pak Menteri ini nanti akan digunakan oleh salah satu universitas lah. Universitas ya, nanti untuk kegiatan Universitas Andalas ya. Iya. Kemudian nanti sudah mengajukan kepada kita untuk menggunakan lantai 2 baik untuk kegiatan rawat jalan lah atau poliklinik, juga untuk kegiatan-kegiatan kedokteran untuk praktikum atau bagaimana gitu ya. Jadi ada kegiatan untuk untuk nanti bisa meramaikan. Mungkin yang pengen pergi berobat nggak perlu jauh lagi ke ada polinya bisa langsung datang ke sini gitu. Jadi kalau perlu dirujuk akan langsung ada unitnya yang betul. Jadi kita dorong, memang ini didorong terminal ini bisa digunakan untuk apapun gitu sebenarnya. Nanti juga ya pokoknya usaha juga termasuk di lantai 3. Kalau nanti kita ke lantai 3 di sana di rooftop itu
view-nya itu luar biasa di Nggak atas. tahu ya, ada tenan-tenan yang mau buka Ya, kafe di enggak. sini. Ya. Cincin Monggo. lah. Hitungannya apa? Sangat murah. Nah, tuh. Pak Sumbar nih kalau mau bikin kafe Ya. di Sumbar lumayan nggak? Atau gimana Pak Bas? Ya. Yang sudah ini kemarin hanya sekitar 100.000 per meter per tahun. 100.000 per meter Per tahun. per tahun. Nah, itulah kira-kira bayangannya. Mungkin Ya. ada investor-investor yang pengen Kalau masuk. misalkan kita ya gak terlalu banyak lah, rata-rata misalkan 10 meter aja 1 juta cuman setahun, ya kan? Iya, iya betul. 1 juta setahun. Artinya ya kita itu suatu peluang yang ini, yang ya memang harus merintis. Tapi saya yakin ini kan kita titiknya kan deket tol ya. Iya. Nanti tol kan tidak jauh dari sini, hanya 2 kilo paling jauh, itu 2 kilo Dekat ke lagi bypass. lah, Pak. Iya. Nah itu dari mana? Dari Pekanbaru, dari Jawa itu akan masuk ke sini, langsung masuk ke sini. Langsung dropnya nanti di sini kan rencananya Ya gitu betul. ya, Pak, ya? Kalau sekarang masih ada dari kota langsung bablas ke mana? Ke Indarung ya Pak ya? Iya. Iya. Ya dari Indarung, jadi ke sini merasa jauh, jadi tapi sebenarnya harus mampir dulu di sini. Harus mampir dulu, meskipun cuma lewat aja dulu. Ya, Pak, betul. Setidaknya memperkenalkan ke masyarakat nih, kalau terminal anak air ini sudah beroperasi gitu ya. Pak Hendy kayaknya senyumnya agak beda nih. Jangan Pak Hendy udah booking tempat di sini, Waduh. buka kafe ya Pak. Enggak lah. Prioritas dulu buat warga Kota Oh, Padang. warga dulu ya, Ya, yang dan mau juga buka masyarakat nih, lain. yang pengen Ya. buka usaha di sini bisa banget gitu ya. Ya. Pak Hendy kalau operasional di sini sendiri dari jam berapa sampai jam berapa sih Pak? Baik. Bukanya. Kalau untuk sekarang ini kita nih tetap biasa dari pagi sampai jam 10 untuk 10 malam? ya 10 itu kan karena tadi yang namanya untuk Trans Padang kan masih tetap beroperasi lebih kurang jam 10 jam 9 lah. Tetap melayani untuk koridor K1 maupun K4. Nah, kalau untuk AKDP kan kadang-kadang sampai jam 5 paling terakhir bus pemberangkatan yang akap Sampai jam 10 malam ya. masih Jadi kalau mau pulang dari kota mau ke rumah Iya. daerah sini masih bisa Siap. naik Transpadang. ya pokoknya Berjalan juga ya, Pak? ya alhamdulillah lah yang namanya sekarang ini make bandara yang namanya seram dulu sekarang ini udah berubah. Udah jauh berubah. Alhamdulillah kami Ini pun 3 lantai ya Pak ya? Ya. 3 lantai. Kalau secara kapasitas sendiri terminal anak air ini kapasitasnya berapa nih Pak? Berapa maksimal terminal? Koridornya berapa? Bisnya atau gitu? Bisnya? Iya. Sebenarnya kalau parkir bis ya kalau misalkan itu sangat mumpuni ya di sini. Sampai mungkin 200-300 bis Bis masih bisa? bisa masuk sebenarnya. ditampung sih bisa. Namun sekarang kan pergerakan itu lebih efektif ya. Dengan adanya gadget ini, dengan adanya alat informasi ini, semua menjadi simpel. Jadi dimanapun sifatnya janjian saja, tidak nunggu-nunggu sampai ada enggak ya, ada enggak. Jadi semua itu, oh saya mau ke misalnya ke Jakarta, ya tinggal selesai di itu cari tiket, oh jam berapa adanya dan jam berapa kita rencananya, udah jadi selesai, tinggal datang ke sini, dia pasti datang. Itu pasti datang. Karena sudah ada jam-jamnya ya Pak? Betul. Dijadwalkan juga. Sekarang itu memang kalau nggak begitu dari dulu udah kolaps, udah ditinggalkan. Tapi yang bis yang terutama ke Jawa di sini sudah luar biasa. Artinya apalagi sekarang kan pesawat. Ini bicara juga rencana angkutan Lebaran aja tahun ini itu sekitar diperkirakan ada 79,4 juta yang akan mudik. Di antaranya 1,8 atau 1,9 itu hampir 2 juta itu akan mudik ke Sumatera Barat. Nah, yang mudik ke Sumatera Barat itu
6% itu akan menggunakan jalan. Jalur darat. Jalur darat. Ya. Nah, jalur darat itu mayoritas ya kan itu kan dengan angkutan bus. Ya. Di samping ya memang kendaraan pribadi juga banyak. Tapi bus-bus yang itu tuh luar biasa, sampai bus yang memang biasa melayani dari Sumatera Barat ke Jakarta itu nggak bisa sampai optimal. Sehingga banyak sekali sekarang itu di Jakarta atau di Pulau Jawa banyak angkutan pariwisata yang menjajakan tiket ke Sumatera Barat. Saking Ramenya. susah, saking ramainya. Artinya apa? Ya luar biasa sebenarnya. Antusiasnya Ya betul. Apalagi tahun kemarin sempat ada larangan mudik. 2 tahun 2 berturut-turut. tahun Ya. belakangan. Hari ini sudah diperbolehkan mudik. Ya. Dan untuk secara peraturan vaksinasi pun juga sudah agak sedikit longgar dibandingkan tahun sebelumnya. Ya. Nah, persiapan kita nih Pak di Terminal Anak Air untuk menyambut ini gimana? Ya. Jadi selain terminal anak air kan kami di BPTD itu ada 5 terminal lain ya. Selain ada anak air sini, kemudian Jati Pariaman di Pariaman, ada terminal Simpang Aur di Bukit Tinggi, ada terminal Bare Solok di Solok, Kota Solok, kemudian ada satu lagi terminal di Kiliran Jauh. Ada 5 terminal. Jadi sudah diperintahkan oleh pusat bahwa kita harus mempersiapkan. Ini sarana prasarana kita sudah oke. Jadi saya sudah lengkapi, sudah saya perbaiki dari sisi terminalnya, toiletnya nanti bisa Mbak ini lihat terminal kayak apa, toilet terminal saya seperti apa di sini. Pokoknya harus bersih, jangan kalah sama mall. Dan kita juga di sini ada kebersihan yang setiap hari, setiap saat dia harus membersihkan ini. Jadi Rutin nggak ngecek kalah. ya, Pak? Oh iya. Dan kita sudah bayar itu, artinya sudah masalah kebersihan, masalah kenyamanan sudah tidak jadi masalah lagi di sini. Jadi sudah standarnya kita tingkatkan. Nanti ada ini nggak Pak? Ada yang jaga pakai kaleng di depan gitu Pak? Toiletnya. Betul. Misalkan kalau mau toilet bayar. Oh ya, itu sudah tidak diperbolehkan. Jadi Ini penting juga diinformasikan. ya, jadi kita di terminal tipe A yang itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Itu adalah menjadi tanggung jawab dari pengelola terminal. Dan pengelola terminal kita sudah dianggarkan untuk kebersihan. Jadi tidak ada lagi bayar, itu adalah servis dari itu kita pelayanan kita. Gitu ya. Salah satu fasilitas lah ibaratnya ya, Pak. Betul. Jadi mau ke toilet pun juga nyaman gitu ya. Iya. Kalau untuk kapasitasnya sendiri ini berapa orang kira-kira Pak? Wah kalau di sini bisa, Banyak, ya betul bisa banyak, itu di atas ya 500 sampai 1000 bisa. Bisa ya? Ya, jadi ya mudah-mudahan next ke depan bertahap setelah ini tersosialisasi dengan baik. Kemudian akses jalan ini kan masih kecil nih. Nah itu juga itu menjadi PR dari juga ya, PR Pak? Pemda Kota untuk pembebasan lahannya. Nanti untuk itunya, untuk pembuatan jalannya masih bisa didukung oleh pusat. Nah jadi kita sangat berharap ke Pemda Kota untuk bisa mendukung terus, mendorong terus, karena itu menjadi akses masuk ke terminal kita. Dari jalan besar tuh ibaratnya dari bypass tuh bisa kelihatan Iya. megah dan bagusnya Betul. di dalam tuh seperti apa gitu ya. Ya, Karena betul. kalau dilihat dari dekat kan sebenarnya ini tinggal penambahan fasilitas lain kayaknya ya Pak. Ya, betul. Selain kayak tadi udah ada sign-sign juga nih, ada galeri ATM, ada Ya beberapa sebenarnya kita fasilitas betul, lainnya. betul. Jadi kita sudah programkan semua ini, sudah programkan, dan memang ini biasalah kalau awal-awal itu saling intip antara bis dengan tenan itu, ya penumpang dengan tenan tuh. Nah kebetulan aja ini bulan puasa, biasa kalau misalkan ini ada beberapa kantin yang kita sudah buka. Sebenarnya sudah buka mereka, tapi karena ini bulan puasa, ya jadi mereka sementara. Tapi
besok atau sampai dengan akhir bulan puasa kita adakan bazar. Nah, ini yang menarik. Bazar. Jadi bazar ya mudah-mudahan banyak, silakan. Wah, ini buka bazar ya Pak? Ayo mau buka apa nih kita? Iya. Bazar apa nih Pak rencananya nanti yang bakal diadain? Ya, pokoknya yang biasanya jadinya sepanjang bulan puasa Pak? Ya, kita dorong sepanjang bulan puasa. Jadi daripada di mana di pasar-pasar bertumpuk berkerumun segala macam, ini kita buka untuk bazar, silakan. Tarifnya juga di sini hanya 5.000, saya itu kan 5.000 per meter, saya usulkan 5.000 per meter, Pak. Untuk tenan selama 1 bulan. Jadi kalau misalkan 10 tadilah 10 meter persegi cuman 5.000, 5 kali 10 berapa sih? 50.000 1 bulan. Ya, jadi kita monggo silakan. Jadi ini kita udah buka ya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan ini kita sudah bisa mulai masuk. Sebenarnya sudah mulai dari ini kita sudah beres-beres ini. Sudah ada yang daftar juga Pak? Udah, alhamdulillah udah. Terkait dari UKM. UKM ya UMKM. Targetnya berapa bazar nih Pak rencananya? Yang difasilitasi sekarang berapa dibatasi kan? Kita tidak sekarang saat ini kita tidak membatasi. Bagi yang berminat silakan ya, baik yang di lokasi daerah Kota Tangah maupun yang dari luar, kami sekarang menerima dan siap untuk memberikan fasilitas. Tadi Bapak sempat bilang juga di awal kan, mari kita meramaikan nih terminal anak air. Kalau kita adain acara bazar juga, nanti teman-teman bisa datang ke sini ya. Tapi kalau secara hari-hari memang biasanya tidak seramai yang diperkirakan atau belum, Pak? Ya, memang ini yang kita terus dorong. Termasuk ini saya terima kasih sekali ke Info Sumbar ini. Jadi sudah ikut juga mensosialisasikan, ikut membewarakan lah istilahnya kepada masyarakat, karena masyarakat Padang itu masih taunya terminal air pacah, terminal air pacah, padahal sudah tidak ada lagi terminal di sana. Terminal kita yang sudah dibangun, hanya saja memang ini masih lokasinya agak terpencil lah ke dalam ya, ada ke dalam, kemudian aksesnya masih kecil. Itu yang menjadi salah satu ini kita keinginan angkutan AKDP juga ya, mereka masih tetap ngotot pengennya langsung ke pusat kota. Nah, nanti perlu waktu, mereka harus saya tukar terus sosialisasikan untuk masuk ke sini supaya pada saatnya kita cut harus di sini mereka sudah siap. Gitu tanya. Kalau untuk mudik nanti sudah ada koordinasi belum Pak agar nanti semua kendaraan masuk ke sini? Ya. Sudah. Jadi untuk angkutan mudik memang sudah kita sepakati dengan pengusaha angkutan bahwa sebenarnya tidak mudik juga mereka tuh harus mampir ke sini, harus istilahnya keberangkatan tuh dari sini. Supaya apa? Supaya secara administrasi kita juga untuk melakukan pengecekan terhadap kelaikan kendaraan itu sendiri. Jadi sebelum berangkat itu sebenarnya terminal itu bukan untuk sekedar naik turun penumpang saja, tapi alat pengawasan bagi pemerintah terhadap kelaikan kendaraan. Jadi setiap kendaraan yang lewat mampir ke sini ya, yang lewat di sini akan dicek kelayakannya. Kelayakan nanti sama Pak Henry anggotanya. Ada 11 item yang harus dicek terkait kelaikan tuh, misalkan dari mulai kacanya, wipernya, spionnya, ya kan, lampunya, remnya, ya kan, bannya gundul atau tidak, kemudian sampai dengan pemukul kaca, pemecah kaca itu kita harus cek. Keselamatan. Itu menjadi suatu hal yang harus diperhatikan selain dokumen-dokumen kendaraan itu sendiri, perizinannya dan sebagainya. Untuk apa?
Nah, untuk memastikan kepada penumpang bahwa kendaraan yang berangkat dari sini itu adalah betul-betul sudah layak jalan, gitu ya. Itu intinya tuh. Ram cek istilahnya. Gimana Pak? Ram cek Oh, istilah. Istilahnya ramcek Iya. ya Pak. Ya. Tapi ada nggak pernah kedapatan kendaraan yang memang sebenarnya tidak layak untuk digunakan gitu? Alhamdulillah untuk sekarang ini belum ada yang kami temukan. Ya, paling kayak wifi nggak hidup, kita sosialisasikan, berikan perjanjian bahwasanya dia akan memperbaiki untuk kedepannya. Nah, terkait dengan wifi misalnya kan, atau mungkin ada lampu yang nggak hidup satu, silakan untuk dihidupkan. Nah, itu tetap ada dalam item-item yang sesuai dengan Bapak pimpinan sampaikan Berarti tadi ada. diberikan peringatan jatuhnya. Ya, bahwasanya Nanti kalau mudik itu H-7, H+7 itu kita harus larang itu. Ada sanksi khusus nggak Pak? Ya, tidak boleh berjalan. tidak boleh dia. berangkat lagi. Tidak boleh jalan. Tidak boleh jalan. Jadi nanti kita harus keras begitu. Nah, kalau misalkan ini masih kita oke, wipernya nih kurang ini dibenerin ya, itu nanti besoknya kan masuk lagi ke sini. Iya. Dia harus sudah baik, Tidak baik. gitu. Tapi kan ini artinya kendaraannya memang harus mampir dulu ke terminal Anak Air. Ya. Kalau untuk kendaraan-kendaraan yang tidak mampir ke sini, nah itu bagaimana tuh Pak sanksinya? Atau Ya. sudah ada teguran ke pihak perusahaannya atau bagaimana? Ya, jadi gini, terhadap perusahaan yang tidak mampir ke sini atau tidak memampirkan ke sini, kita sebenarnya belum memberikan sanksi, artinya karena mereka masih Sosialisasi tetap, tadi. ya artinya enggak. Dari misalkan itu ada sih ada misalkan, tapi kadang-kadang sehari masuk karena memang jauh mungkin, kadang-kadang sehari tidak masuk. Tapi setiap hari masuk juga banyak gitu. iya. Nah, terhadap itu karena memang Pak kami masuknya pelayanannya ada berapa hari sekali gitu kan, karena jauh dan lain sebagainya. Tapi untuk AKDP itu karena memang perizinannya ada di pemerintah provinsi, jadi sebenarnya harusnya memberikan sanksi itu adalah provinsi. Oh, dari Ya, kalau misalkan AKAP antar kota antar provinsi, ya kami yang akan memberikan sanksinya. Nah, untuk antar kota antar provinsi sampai selama ini sih masih relatif mereka mau masuk. sudah mulai dirutinkan gitu ya. Ya. Meskipun ada kendala jauh tadi ya. Ya. Tapi mudah-mudahan harapannya nanti ke depannya sudah bisa rutin dan jadi Betul. kebiasaan untuk Amin. misalnya kesini dulu gitu Iya. ya. Iya, iya. Bisa dicek nih secara item-item Iya. kendaraannya sudah sesuai dengan standarnya atau belum, Betul. apakah muatannya berlebih atau sudah sesuai dengan standar dan lain-lain. Iya, ya, Pak, betul, ya. betul. Kalau untuk harapan sendiri nih Pak, harapan dari Bapak selaku Kepala Balai untuk Terminal Anak Air dan juga masyarakat, mungkin apa kira-kira yang pengen disampaikan? Atau mungkin untuk pemerintah kota, pemerintah provinsi, kira-kira apa? Ya, pertama bahwa pemerintah pusat dalam hal ini di Dijen Perhubungan Darat sudah membangun satu terminal yang memang cukup megah. Nah, dengan harapan bahwa terminal ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat jauh dari kesan tadi kumuh, kesan rawan, kesan kotor ya. Nah, kita bangun secara baik dan dengan harapan ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ingat bahwa terminal itu berbeda dengan terminal-terminal yang mungkin sudah dikenal dulu. Iya. Nah, ke depan terminal itu harus seperti ini kita tekan. Jadi tidak ketinggalan dengan simpul moda yang lain, baik itu udara, kereta api, ya laut. Nah, kita harus bisa mengimbangi mereka itu. Kemudian ya pasti kita tidak bisa sendirian ini. Ya. Pak Henry tidak bisa sendirian kerja di sini. Artinya apa? Perlu dukungan dari stakeholder, dari pemerintah daerah, baik pemerintah daerah kota, provinsi, kemudian dari kepolisian juga, dari masyarakat juga. Jadi semua harus bisa mensupport ini. Ini sudah ada
mari kita manfaatkan seoptimal mungkin, ya. Nah, karena apa? Karena sayang kalau misalkan tidak dimanfaatkan, padahal ini pasti dibangun untuk masyarakat. Gitu. Jadi harapan kami, ya mari manfaatkan terminal seoptimal mungkin supaya betul-betul bisa bermanfaat. Dan saya yakin kita akan melayani lebih baik dari mungkin yang diperkirakan oleh mereka. Betul. Apalagi sekarang dengan kondisinya sudah jauh lebih bagus ya Pak. Ya. Kita bisa bilang tadi ya kayak megah gitu kan. Ya. Dulu di masanya, di zaman ya Terminal 41 kan wah banget gitu kan Pak. Betul. Di masanya ya. Ya. Cuma kan sekarang nggak dipergunakan lagi, dan sekarang sudah pindah ke sini semua ya Ya. Pak, karena sudah tutup juga gitu. Harapannya nanti mungkin masyarakat bisa tahu nih kalau Terminal Anak Air sudah siap nih. Ya. Secara fasilitas kita secara bertahap nanti akan terus memperbaikinya Terus, pasti. ya. Tapi sudah siap nih. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang pengen jalan-jalan tadi sudah dibilang ya Pak, ada fasilitasnya, atau mungkin yang pengen mudik nanti bisa berangkat dari sini. Ya. Dimanfaatkan dan dijaga. Ya. Pasti harus dijaga juga ya Pak. Ya. Pasti. Kalau Pak Hendri nanti kan kita ada kegiatan bazar ya Pak ya. Siap. Nah, Ya. kalau teman-teman yang pengen UMKM-nya ikutan ke sini buka bazar di Terminal Anak Air, gimana caranya Pak? Baik, mari. Mungkin kalau untuk yang namanya bazar tadi sudah disampaikan juga sama Bapak Kepala bahwasanya kita tidak gimana tuh yang namanya pungutan memang tidak ada kan, cuman hanya ada sedikit 5.000 per meter. Dengan itu marilah semua para Untuk PNBP loh. bukan PNBP namanya tuh. Nah, jadi silakanlah bagi yang rekan-rekan ataupun semuanya yang pingin untuk meramaikan bazar kita bersama-sama lah. Ayo. Jadi sewa itu bukan sewa untuk kita loh. Iya. Ini kan namanya aset itu aset pemerintah. Yang punya itu adalah Kementerian Keuangan, yang mengelola Kementerian Perhubungan. Nanti sewa tadi per meter itu masuknya juga ke PNBP, bukan masuk ke kantong kita. Iya. Kita tidak ada, tidak boleh. Tidak ada Sudah pungutan. tidak boleh lagi kita bermain-main dengan hal-hal yang ya ribet lah dengan itu ya. Jadi kesan kita juga kita tidak mau lagi ngurusin misalkan tadi peron, ya kan, peron biasa tadi ibu bilang pakai kenceleng gitu ya. Sudah tidak boleh lagi lah. ada lagi. Ada kardusnya di depan kan, buang Ya. air kecil 2.000 gitu. Tidak itu boleh lagi. lagi ya, Pak. Jadi nanti yang gitu-gitu tidak ada. Nah, kita akan menarik nanti dari situ tadi tenan itu. Oke. Jadi daripada nanti minta sama Bu Aini misalkan 500, nggak usah Bu. Ibu mendingan minum kopi di sini aja. Nanti saya ambil dari kopinya. Jadi lebih halus dan sebenarnya lebih kita lebih elegan lah istilahnya. Kita itu kalau saya bukan kesannya tuh bukan mungut orang per orang gitu. Itu sudah kurang, image-nya kurang bagus. Saya senang sih Pak bisa main ke sini. Pertama kali juga, ini secara pribadi nih Pak, mungkin teman-teman narasumber yang lain pernah ada yang Iya. datang ke sini. Pak ini pribadi baru sekali ini datang ke sini dan lihat progresnya tuh kayak jauh banget, makanya kayak Iya. kaget. Keren Iya. banget sih, keren. Iya. Keren banget. Alhamdulillah Dan sih. mudah-mudahan ini nanti bisa diramaikan ya Pak. Iya. Rame-rame teman-teman bisa datang ke sini. Entah itu sekedar naik transfer di bulan puasa daripada tidur siang ya, tidur pagi siang sore malam kan. Naik Transmart dari depan rumah, Transmart. Trans Padang. Naik Transpadang kan, mohon maaf Pak. Naik Transpadang dari depan rumah, mampir ke sini dulu istirahat, nanti naik lagi Transpadangnya pulang ya Pak ya. Nanti kita mau pasang ini nih di sini supaya betah, kita pasang wifi. Jadi wifi yang free untuk ini ya, untuk masyarakat ya. Jadi kita akan pasang itu supaya bisa nikmati lah, orang nyaman untuk itu, gak usah. Jadi memang itu yang didorong oleh pemerintah, kemudahan, kenyamanan dan sebagainya sudah kita coba apa keinginan dari pengguna jasa itu kita penuhi semua. Untuk mudik nanti nih Pak, balik lagi cerita tadi kayaknya Pak. Kita kan masih ada peraturan untuk yang masih dosis 1 dan dosis 2 kan wajib melihat kan vaksinasi ya Pak. Itu nanti bagaimana koordinasi di lapangan Pak? Ya, jadi sudah ada edaran dari Satgas
COVID-19 ya, melalui Surat Edaran Nomor 16 tahun 2022 baru ini, baru seminggu kemarin, bahwa sudah firm, bahwa sudah pasti yang mudik itu untuk menjaga kesehatan, saling menjaga kesehatan. Kita akan berlakukan, diupayakan yang mudik itu sudah menjalani vaksinasi lengkap itu vaksinasi 1, vaksinasi 2 dan booster. Itu istilahnya tinggal jalan aja, hanya tetap dia harus pakai prokes, menjaga prokes. Bagi yang hanya vaksin 1, vaksin 2 saja, yang vaksin 2 itu dia cukup antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Nah, bagi yang baru vaksin pertama, nah itu harus PCR. Nah itu yang berlaku 3 kali 24 jam. Itu harus dilakukan sebagai persyaratan. Nah, bagi yang memang tidak vaksin karena mungkin ada kesehatan, yaitu harus dilengkapi dengan surat dari dokter. Surat keterangan dari dokter pemerintah ya, gitu. Oh, iya. Nah, itu yang menjadi pegangan kita. Nah, di sini nanti tadi saya bisa sampaikan bahwa sekarang untuk perjalanan jauh masing-masing operator sudah mensyaratkan dalam memberi tiket itu sudah harus dilengkapi dengan tadi vaksin. Nah, kalau misalkan dia vaksin 2, biasanya kalau antigen misalkan ke Jawa nih. Kalau misalkan antigen di sini takutnya tidak sampai di sana harus antigen lagi, misalkan di penyeberangan terutama kan di Bakahuni. Nah, biasanya dari operator sudah kerjasama dengan klinik yang ada di Lampung. Jadi di antigennya di sana pada saat mau nyebrang. Ya. Karena di situ biasanya dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalkan di sini kita akan lakukan secara random. Nanti kira-kira ini dari kita, kalaupun memang kita upayakan di awal. Kenapa? Kalau awal itu bisa saja si penumpang itu dikembalikan, artinya tidak boleh berangkat. Apakah penumpangnya atau satu busnya tidak bisa berangkat, Pak? Karena ini Ya, random kan sampling kan? Enggak, kita kan random sampling satu bus itu. Satu bus itu kita periksa. Kalau misalkan yang sudah vaksin ya silakan berangkat. Berarti yang ngeyel ya? Ya, istilahnya tidak melalui persyaratan yang tadi itu, kita upayakan di situ. Misalnya ada antigen, nah kita kan ada nih. Ini setiap hari kita ada petugas antigen di sini. Walaupun kita kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi kita siapkan di terminal itu. Kalau misalkan belum antigen, ya silakan nih di sini ada antigen. Dan berdasarkan hasil itu, dia bisa berangkat atau tidak. Nah, gitu. Jadi kita mudahkan lah. Nah, jadi khusus untuk booster. Nah, booster ini kan disarankan lah, disarankan kan 2 minggu sebelum keberangkatan. Itu sudah dilaksanakan booster supaya lebih nyaman lah, lebih nyaman. Karena kadang-kadang booster itu ada yang efek sampingnya, demam dulu gitu kan, kasihan di perjalanan kan gitu. Jadi takutnya nanti penumpang yang lain juga nggak nyaman kan, Pak? Ya kasihan gitu, karena capek dan lain sebagainya, sehingga nanti malah malah jadi sakit kan. Betul. Jadi perjalanan. Sampai rumah malah makin ngedrop nih, mau mudik padahal. Iya, betul. Diupayakan gitu, diupayakan. Kalau Pak Denny sendiri nanti bakal mudik rencananya tahun ini? Ya kita kan nggak boleh mudik malah kan. Oh, Bapak nggak boleh mudik? Nggak boleh mudik kita. Waduh, Pak Hendri? Nggak boleh juga sama. Sama nggak boleh ya? Ya, karena kita kan pelayan ya itulah, karena Kementerian Perhubungan, kita di transportasi ini, ya itu konsekuensi dari pekerjaannya. Jadi kita malah harus melayani pemudik gitu ya. Itu konsekuensinya. Oke. Makasih banyak nih, Pak. Sama-sama, saya terima kasih. Pak Hendri, makasih banyak, Pak Denny. Mudah-mudahan sehat terus.
Jadi Alhamdulillah, bisa makasih. melayani masyarakat lebih optimal dan maksimal. Siap, kasih. Dan yang pasti harus bahagia ya Pak. Ya, Biar supaya happy imun, terus gitu ya. amin. Imunnya naik. Imunnya naik gitu. Jadi nanti kalau ada bos yang masuk nih bisa disenyumin sama Pak Denny. Ya, lanjut. Saya juga atas nama Kepala Balai dan ucapkan terima kasih ke Info Sumbar, luar biasa. Saya yakin Info Sumbar istilahnya sudah dikenal lah sama warganet, apa itu namanya itu. Kita manggilnya Sana Info San- Sumbar Pak. Gimana? Sana Info Sumbar. Sana Info Sumbar ya. Ya. Jadi saya harapkan ya Sana Info Sumbar, mari silakan memanfaatkan terminal. Kemudian mau usaha pun di sini tenan, monggo silakan. Ini dalam waktu dekat ada bazar, silakan. Itu sangat murah. Yang mau Ya, tahu benar. seputar terminal Makair ini nanti bisa cek di mana nih Pak kira-kira? Mau lihat nih. Ada di kita website kita ya, bptd@sumbar.com. bptd@sumbar.com. Ya, Di Instagramnya juga nanti kita bakal cantumin di deskripsi ya Bang ya. ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Sama-sama waktunya. Bu Ani. Semangat bekerja, semangat berpuasa juga. Semoga sehat Benar-benar. terus, salam buat keluarga ya Pak. Amin. Makasih Bu. Ya. Begitu ya bincang-bincang kita hari ini Sana Info Sumbar. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut tentang terminal Anak Air bisa langsung datang loh. Bisa langsung datang ke sini. Mungkin yang nanti pengen mudik juga bisa langsung berangkat dan stopnya di sini gitu, berhentinya di sini. Ini mohon pamit, sampai ketemu di jalan-jalan selanjutnya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.